Iya. Baik, selamat pagi. Izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Sabrina Akila sebagai moderator. Saya Syifa Adila sebagai narasumber untuk Choice of Law. Saya Ferera Ardin Julian sebagai narasumber untuk Choice of Forum. Saya Eri Jingga selaku penanggap. Saya Denisa Sugi Ayu selaku penanggap. Baik, dan pada hari ini kita akan melakukan mini webinar sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Kontrak Internasional kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada hari yang berbahagia hari ini, kita akan melakukan mini webinar mengenai urgensi penentuan klausul Choice of Law dan Choice of Forum dalam pelaksanaan kontrak internasional. Mungkin sekarang kita akan memulai acaranya. Mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber pertama kita, yaitu Ibu Syifa Adila sebagai narasumber dari penentuan Choice of Law dalam kontrak internasional. Baik, Ibu Syifa Adila lahir di Jakarta tanggal 20 Juli 1981 dan juga telah menempuh pendidikan di S1 Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, S2 di Faculty of Law Leiden University, dan S3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan pengalaman dari Ibu Syifa Adila sendiri ini sudah menjadi Associate Lawyer di WIM Law Firm dan juga menjadi Chief Legal Officer di Unilever Indonesia. Mungkin untuk Ibu Syifa Adila dipersilahkan untuk memberikan materi mengenai urgensi penentuan klausul Choice of Law dalam kontrak internasional. Iya, terima kasih Kila. Itu sebenarnya CV saya tuh belum di-update karena sekarang nih saya dengan rekan saya, Mbak Jill, kita tuh sekarang udah bikin law firm kita sendiri di Sumedang. Jadi untuk Choice of Law, aku minta tolong Kila ya buat share screen-nya. Bisa next slide, Kila. Nah, ini mungkin teman-teman tuh di sini udah belum ada gambaran apa sih itu choice of law dan di mana nemuinnya. Sebenarnya konsep choice of law itu tuh gampang banget. Itu tuh kebebasan para pihak untuk milih hukum mereka yang mau digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Nah, kalian udah pernah dengar tentang pasal 1338 KUH kan yang ayat 1. Nah, itu tuh tentang kebebasan berkontrak yang juga ngejelasin kalau misalnya para pihak tuh terserah mau pilih di klausula mereka, hukumnya itu yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa apa. Tapi kalian jangan salah dengan choice of forum yang nanti dijelaskan oleh rekan saya, karena kalau choice of law di sini tuh benar-benar cuma ngomongin pemilihan hukum dan bukan pemilihan letak di mana mereka bakal menyelesaikan sengketa. Dan kalau memang nggak ada di klausula, mereka bakal menggunakan konsep yang namanya HPI yang nanti saya akan jelaskan. Next slide. Nah, di sini tuh sebenarnya dasar hukumnya strictly cuman dari KUH karena biasanya kan itu kebebasan dan balik lagi ke para pihak. Cuman di sini ada beberapa guidelines yang bisa kita anggap sebagai soft law, yaitu UPICC, Hague Principles, tapi yang mengikat di sini Rome Convention sebagai konvensi khusus untuk Uni Eropa. Cuman kan kita bukan bagian dari Uni Eropa, jadi kita nggak usah concern dengan Rome Convention sebenarnya, cuman bisa dapat diambil sebagai referensi. Karena cukup luas mereka cakupannya dan banyak juga doktrin-doktrin yang nge-refer ke mereka untuk masalah ini. Nah, jadi UPICC sama Hague Principles tuh sebagai apa sih di sini? Mereka itu tuh sebenarnya cuman sebagai guideline. Dan kapan bisa digunakan oleh para pihak itu kalau mereka pertama mau memasukkan klausula tentang choice of law atau kalau misalnya mereka ada conflict of laws, yaitu adalah konflik dari kepemilihan law ini, mereka bisa merujuk kembali ke UPICC atau Hague Principles. Next. Nah, ini HPI yang tadi saya jelaskan, Hukum Perdata Internasional, untuk menyelesaikan sengketa kalau adanya perbedaan dan juga ada konflik ini mau pakai hukum yang mana, choice of law-nya. Next. Oke, jadi tuh
kita kalau misalnya dalam hal HPI harus berpikir sistematis kan. Ini udah dikedepankan oleh Upjohn. Upjohn itu adalah author dan juga pengemuka HPI yang salah satu yang terlama dan tertua dari Inggris, yang memberikan ada beberapa langkah mulai dari fakta hukum fakta hukum yang menjelaskan kita harus mencari dahulu fakta hukumnya apa untuk menyelesaikan kasus HPI. Dan karena Upjohn ini sangat terkenal, sudah diadaptasi oleh banyak sekali scholar-scholar dari Indonesia, seperti profesor saya dulu dari Unpad, Bu Eni dan Prof. Amirullah. Itu mereka menggunakan langkah-langkah ini juga untuk menyelesaikan kasus HPI. Gitu. Next. Nah, terus pemilihan forum yang akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh rekan saya. Singkatnya sih, ini juga seperti yang tadi saya jelaskan, kebebasannya kembali lagi kepada para pihak, tapi untuk rincinya saya berikan kepada rekan saya. Next. Nah, ini titik taut primer. Mungkin kalian bingung nih, apa sih titik taut gitu. Kalau menurut Upjohn sendiri, ini tuh disebut contact points. Contact points itu apa? Itu untuk melihat apakah di sini tuh ada unsur asing atau enggak. Dan untuk kita bisa ngelihat unsur asing ini tuh sebenarnya banyak banget sebenarnya caranya. Ada dari kewarganegaraannya, dan ada juga dari benderanya, bendera kapal, dan banyak lagi sih sebenarnya, ada letak benda dan tempat terjadinya perbuatan melawan hukum, dan bahkan pilihan hukum itu sendiri. Tetapi kembali lagi itu setiap kasus beda-beda, jadi nggak unsur itu secara kumulatif kita lihat, tapi justru kita lihat berdasarkan kembali lagi ke langkah pertama, fakta hukumnya. Next. Nah, ini kualifikasi. Kualifikasi sih singkatnya kita cuma buat ngelihat ya, apa sih masalahnya di kasus kita, apa yang menjadi subject matter, dan itu relate untuk next slide kita. Terima kasih. Titik taut sekunder itu adalah untuk menentukan untuk menentukan hukum yang digunakan berdasarkan kualifikasi. Nah, kalau kita udah nentuin apa sih subject matter-nya dari kasus kita, next slide, Gila. Yang diantaranya ada status personal, kontrak, PMH, atau benda. Dari sini semua kita bisa tahu nanti dari kasus kita pakai hukum yang mana. Tapi dari setiap kualifikasi ini atau setiap subject matter ini, penyelesaiannya juga beda satu sama lain. Ada berbagai teori yang hanya bisa berlaku untuk satu subject matter, dan subject matter lain mungkin saja belum tentu menggunakan teori tersebut. Next slide. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini sebagai contoh aja. Sebenarnya kalau menurut Upjohn sendiri, kontrak dan PMH ini tuh dia tidak membedakannya. Sedangkan kalau di Indonesia, especially yang ditulis oleh Prof. Amirullah itu harus dibedakan. Cuman karena saya melihat ini juga dari yang scholar yang tertua dahulu, ini sebenarnya dapat diadaptasi kembali oleh masing-masing negara bagaimana penerapannya. Secara garis besar, status personal itu melihat dari orang ini tuh bisa menggunakan prinsip nasionalitas dan teritorial, atau orang ini lahir dengan kewarganegaraan apa, atau dia tinggal di mana gitu. Dan kalau untuk benda, ada teori lex locus resitae, atau yang sering banget kita sebut sebagai hukum benda bergerak, tapi juga sebenarnya ini subject to modern times ya, karena ini juga seiring waktu dipakai untuk benda yang tidak bergerak juga, seperti bahkan saham menggunakan lex locus resitae juga. Dan juga yang di sini yang tadi saya jelaskan kontrak dan PMH, ada lex loci delicti, itu juga untuk menjelaskan strictly kalau menurut hukum Indonesia untuk PMH, namun Upjohn di sini menjelaskan itu dapat digunakan juga untuk kontrak. Jadi ini semua tuh kembali lagi kasusnya bagaimana dan interpretasi kita juga kayak gimana. Tetapi secara garis besar harus mengikuti
guideline yang kayak begini gitu. Next slide. Nah, untuk yang terakhir itu namanya lex causa. Lex causa itu tuh yang pada akhirnya nih para pihak menentukannya hukumnya yang mana gitu. Di antara semua hal yang telah dilakukan tadi, ini puncaknya untuk mereka bilang, oh applicable substantive law-nya yaitu bla 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 hukum ini, begitu. Next slide. Nah, mungkin aku mau ngasih aja gambaran karena mungkin tadi masih ngawang buat teman-teman. Di sini ada kasus lama di Indonesia yang judulnya Bremen Tobacco Case. Secara singkat itu adalah kasus antara perusahaan Belanda ya dengan perusahaan Indonesia, dan intinya itu tentang kepemilikan tobacco atau tembakau. Dan berdasarkan kualifikasi dan subject matter kasus itu adalah tentang kepemilikan. Maka dari itu kalian di sini mungkin bingung teori yang digunakan apa. Teori yang digunakan itu kalau sudah menentukan subject matter-nya, itu bisa menggunakan 2 teori sekaligus dan nggak cuma 1. Kalau di kasus ini, karena kita tadi sudah dibahas sebelumnya, kita bisa menggunakan lex rei citae, atau tempat letaknya suatu benda itu berada. Dan kedua, kita bisa menggunakan teori locus forum, atau tempat gugatan perkara diajukan. Jadi itu juga sebenarnya wewenang untuk memeriksa perselisihan yang terjadi oleh hakim. Dan ini karena kasus kita itu pada akhirnya telah terbuktikan bahwa tembakaunya itu berada di Belanda, maka dari itu menggunakan di Jerman, maka dari itu hukum yang digunakan adalah hukum benda Jerman. Begitu. Next slide. Nah, ini saja dari saya. Mungkin dari penanggap, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih banyak Ibu Syifa Adila atas pemaparan materinya. Mungkin untuk sekarang kita akan lanjut ke pemaparan materi selanjutnya dulu, terlebih dahulu Ibu, baru kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Syifa Adila atas pemaparan materinya yang sangat komprehensif. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemaparan materi yang kedua oleh Ibu Jilian. Izinkan saya untuk membacakan CV Ibu Jilian terlebih dahulu. Baik, Ibu Ferera Ardin Jilian lahir di Jakarta pada tanggal 12 September tahun 1981 dan juga telah menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, S2 di Faculty of Law Oxford University dan S3 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Mungkin untuk pengalaman yang sudah dimiliki oleh Ibu Ferera Ardin Jilian ini telah menjadi associate lawyer di AHP Law Firm dan juga menjadi arbitrator di BADI. Mungkin terakhir juga tadi Ibu Syifa Adila menyebutkan bahwa Ibu Ferera dan Ibu Syifa telah memiliki law firm bersama di Sumedang. Mungkin selanjutnya Ibu Ferera bisa menjelaskan mengenai urgensi dari penentuan klausul choice of forum di kontrak internasional. Baik, terima kasih Bu Moderator. Ya tadi benar banget ya, jadi kita memang ada law firm di Sumedang, namanya Shijil and Partner. Jadi kalau kalian teman-teman yang ada di Sumedang boleh banget nanti mampir ya, kali-kali main. Oke, saya izin share screen ya. Oke, udah terlihat ya teman-teman? Sudah. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi menyambung ya dari tadi partner saya sudah menjelaskan mengenai choice of law, hukum mana yang berlaku gitu ya, materialnya. Di sini saya akan membahas mengenai formilnya gitu, mengenai choice of forum. Forum apa sih yang berwenang untuk mengadili sengketa yang terjadi di antara para pihak yang sedang melakukan perdagangan, apalagi di kontrak bisnis internasional ya. Oke. Kita mulai dari latar belakangnya dulu nih. Karena adanya pesatnya pertumbuhan perekonomian di dunia ya, termasuk di Indonesia, itu tuh semua telah menciptakan era revolusi yang baru. Jadi artinya banyak perubahan-perubahan yang signifikan, termasuk menciptakan teknologi baru yang memiliki potensi untuk mengubah perdagangan internasional ini dengan cara berdagang yang lintas batas.
Jadi sektor perdagangan ini tuh penting ya peranannya dalam pembinaan perekonomian bagi negara, baik itu mau perdagangan domestik maupun perdagangan internasional yang menuju era perdagangan bebas yang sekarang tuh semakin kompetitif. Dengan adanya era revolusi ini tadi, itu tentunya memunculkan beberapa masalah hukum baru ya yang dihadapi oleh para pihak dalam melakukan transaksi perdagangan. Melihat adanya hubungan internasional terus bertumbuh nih dalam kehidupan makin hari, maka kebutuhan hukum mengenai kontrak itu juga menjadi sangat diperlukan. Membahas mengenai kontrak nih, kontrak itu biasanya dilandasi oleh prinsip kebebasan berkontrak, freedom of contract gitu ya. Jadi sebagai konsekuensi logis juga dari diberlakukannya prinsip ini, itu tuh yang ada, mereka akan dilakukan salah satunya adalah pemilihan choice of forum. Tadi choice of law juga udah dijelasin, itu juga berlandaskan oleh prinsip ini, sama halnya dengan pemilihan choice of forum juga. Artinya para pihak itu bebas menentukan sendiri dalam kontrak mengenai pengadilan atau forum mana sih yang berlaku apabila suatu saat akan terjadi sengketa di antara para pihak dalam bisnis yang terdapat di kontrak tersebut. Jadi semakin meningkatnya banyaknya bentuk transaksi perdagangan, itu misalnya kayak jual beli, pengiriman barang, produksi barang, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan kontrak, itu memiliki potensi yang akan menimbulkan sengketa gitu ya. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau mereka pasti ada sengketa. Oleh karena itu, inilah peranan penting untuk mencantumkan choice of forum dalam sebuah kontrak internasional. Jadi para pihak itu apabila para pihak tidak menentukan choice of forum, yang ada malah menjadi persoalan yuridis yang serius. Jadi mereka malah jadi menumbuhkan sengketa baru, tidak hanya sengketa mengenai prestasinya, tapi ini juga menambah sengketa mengenai forum mana sih yang berwenang, gitu kan. Jadi kalau secara singkat, klausul choice of forum itu adalah klausul yang cukup penting ya, dan ditaruh di bagian, biasanya itu di bawah, dekat penutup kontrak. Jadi klausul ini sebenarnya bukan harus ada sih, tapi ini juga klausul yang, bukan yang tidak harus ada, tapi harus ada, tapi sifatnya itu bergantung pada kesepakatan para pihak gitu kan. Jadi siapa saja boleh menentukan sebenarnya asal ada kesepakatan. Namun yang menjadi pertanyaan dan perkembangan masalah yang terus berkembang karena belum adanya aturan yang seragam nih mengenai pilihan forum ini. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat internasional itu sebenarnya belum cukup berhasil sih untuk menyegeragami aturan mengenai choice of forum ini. Namun pada akhirnya ada rumusan yang dapat menjadi patokan atau guidance, itu yaitu perjanjian internasional atau Convention on the Choice of Court Agreement. Itu ada di tahun 2005. Oke. Membahas mengenai choice of forum ya. Jadi dalam perdagangan internasional itu ada perbedaan aturan hukum nasional para pihak di berbagai negara yang berbeda, dan inilah yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kelancaran perdagangan. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa para pihak akan mengalami sengketa karena mereka memiliki kepentingan sendiri. Mereka mungkin aja memilih forum negaranya yang mana itu menguntungkan salah satu pihak saja, dan itu sebenarnya tidak adil kan. Makanya itulah pentingnya mencantumkan klausul choice of forum di sebuah kontrak. Nah, kalau membahas tentang choice of forum sendiri sebenarnya itu dibagi menjadi 2 forum.
Halo, apakah suara saya terdengar? Baik, Oke, sudah mohon terdengar maaf kembali sekali Ibu ya. Lilian. Oke, maaf sekali nih tiba-tiba keluar Zoom. Oke, saya izin share screen lagi ya, kita ulang. Oke, tadi kayaknya kita masuk ke forum pengadilan ya. Tadi singkat aja, tadi udah dijelasin kalau ada dua pilihan forum, pengadilan maupun di luar pengadilan atau arbitrase. Dalam konteks pengadilan, itu sebenarnya merupakan penyelesaian sengketa melalui proses gugatan atau sengketa yang bersangkutan melalui persidangan yang diperiksa oleh hakim, dan putusannya itu bersifat mengikat. Jadi penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan ini dapat ditentukan secara tegas nih dalam klausul para pihak, dan klausul itu akan menegaskan bahwa apabila timbul sengketa hubungan perdagangan para pihak, mereka akan menyerahkannya pada suatu forum, suatu pengadilan negeri di negara tertentu. Jadi mereka boleh pilih pengadilan negeri mana gitu kan, forum litigasi mana yang berhak untuk memeriksa perkara tersebut. Kalau kita bicara dengan HPI ya, karena ini erat urusannya dengan HPI. Jadi pasti ada unsur HPI, choice of law dan choice of forum. Itu ditujukan untuk menemukan kaidah mana yang tepat untuk menghadapi sengketa bisnis internasional. Jadi titik tolak penentuan hukum mana nih atau pengadilan mana yang boleh hukum mana yang boleh ditentukan oleh pengadilan tersebut, itu yang dianggap adalah sebagai tempat kedudukan hukum atau legal seat perkara yang bersangkutan. Karena forum itu merupakan legal of seat dari perkara HPI, maka pada umumnya ada lex fori. Lex fori itu hukum hakim di negara tertentu gitu ya, yang berhak untuk menentukan hukum mana yang dapat diberlakukan dalam kasus perkara HPI. Dan untuk menentukan apakah hakim berwenang untuk mengadili perkara tersebut, hakim itu juga harus berpegang pada kaidah-kaidah dan asas hukum acara perdata internasional. Oke, untuk forum arbitrase sendiri, kalau kita lihat di Indonesia ya, dari segi Indonesia, arbitrase itu telah didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 di Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Jadi singkatnya nih, arbitrase itu merupakan forum penyelesaian sengketa yang diputus oleh pihak ketiga yang netral, yaitu arbitrator, berdasarkan perjanjian secara musyawarah. Nah, di sini uniknya ya, di arbitrase itu ternyata ada dua bentuk klausul arbitrase. Jadi kalau yang pengadilan itu cukup dicantumkan di kontrak, kalau di arbitrase itu ada dua cara. Yang pertama itu ada pactum de compromitendo. Jadi ini tuh tercantum juga dalam pasal 7 Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan bahwa para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi di antara mereka melalui arbitrase. Artinya, para pihak itu boleh mencantumkan klausul arbitrase, boleh sepakat untuk memilih arbitrase sebelum terjadinya sengketa. Artinya mereka dapat mencantumkannya itu dalam kontraknya. Yang kedua, akta kompromis. Itu terdapat di pasal 9 UU Arbitrase, yang mana para pihak itu ketika setelah sengketa, jadi ini konsepnya itu setelah ada yang sengketa, mereka akan membuat perjanjian lagi, perjanjian tertulis di antara para pihak, untuk menyatakan bahwa sengketa ini akan dibawa ke arbitrase. Dan ketentuannya itu udah ada di pasal 9 tersebut bahwa harus ada tanda tangan kedua belah pihak. Namun apabila tidak ada nih tanda tangan oleh kedua belah pihak, maka dapat dibuat akta notaris gitu. Oke. Ini kita udah nyampe ke kesimpulannya ya. Jadi sebenarnya untuk kesimpulannya singkat saja, kalau prinsip yang didasari oleh dalam
memilih choice of forum itu adalah prinsip kebebasan berkontrak. Dan tadi sudah dijelaskan juga bahwa penyelesaian sengketa ini, forum itu dapat dibagi menjadi dua. Arbitrase, yaitu di luar pengadilan, maupun di pengadilan. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Jilian atas pemaparan materinya yang sangat komprehensif. Mungkin selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab oleh para penanggap. Mungkin sistem dari tanya-jawab ini sendiri akan ditampung dari satu penanya dengan penanya selanjutnya, baru dari para narasumber memberikan jawabannya. Kepada para penanggap, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu jika ingin memberikan pertanyaan. Oke, baik. Mungkin yang pertama yang dapat memberikan pertanyaan, di sini ada Saudari Denisa, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, Mbak Sabrina Akila, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Ibu Jilian dan Ibu Syifa Adila yang telah memberikan materi dengan sangat menarik dan saya sangat tertarik sekali pokoknya dengan materi ini. Sebelumnya saya izin untuk menanggapi dari hasil presentasi dari ibu-ibu sekalian. Jadi mungkin saya ingin menjelaskan singkat mengenai kasus dari PT Symrise dan PT Mega Surya Mas, di mana di sini pada tahun 1995 PT Mega Surya Mas telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pembuatan aroma parfum pada sabun. Dalam hal ini, PT Mega Surya Mas bertindak sebagai pihak pemesan dan PT Symrise ini selaku pelaku produksi aroma parfum, di mana mereka setuju untuk melakukan pengiriman produk secara teratur kepada PT Mega Surya Mas. Kemudian sudah dijelaskan pula dalam General Term of Sales and Delivery, di mana pasal 13 ayat 2 menentukan bahwa segala perselisihan diselesaikan melalui badan arbitrase siap. Kemudian pengiriman ini berjalan dengan cukup lancar, namun tersendat pada bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2010, di mana pengiriman dilakukan dengan tidak sesuai dengan PO dari PT Mega Surya Mas. Kemudian pengiriman terlambat dan akhirnya terhenti. Untuk keterlambatan pengiriman ini dianggap oleh PT Mega Surya Mas sebagai one prestasi, di mana hal ini cukup merugikan bagi PT Mega Surya Mas. Kemudian PT Mega Surya Mas ini mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jaksel dengan nomor register perkara 51-PDTG-2010-PN Jakarta Selatan. Kemudian hasil putusan dari kasus ini adalah PN Jakarta Selatan menyatakan berwenang untuk mengadili perkara dan para pihak itu diperintahkan untuk melanjutkan persidangan. Jadi eksepsi mengenai kompetensi absolut itu tidak diindahkan seperti itu. Mungkin tanggapan saya dari choice of law dan choice of forum itu sekian. Saya hanya ingin melengkapi dari Ibu Syifa Adila dan Ibu Ardin Jilian. Kemudian saya ingin bertanya singkat mengenai dua hal berikut ini. Mungkin bisa dijawab oleh dua narasumber. Yang pertama, pertanyaan saya itu mengapa choice of foreign court atas pengadilan asing tidak selalu diterima sebagai supremasi dan parti otonomi? Itu boleh jawab, silakan. Dan untuk nomor dua, bagaimana akibat hukum dari adanya pilihan forum dalam kontrak yang di dalamnya memuat klausula arbitrase bagi para pihak yang berperkara? Untuk pertanyaan dari saya, sekian. Terima kasih, Ibu Akila. Baik, mungkin terima kasih banyak atas pertanyaan dan tanggapan yang diberikan oleh oleh Saudari Denisa. Mungkin selanjutnya kita bisa lanjut dulu ke pertanyaan dari Saudara Erik sebelum para narasumber memberikan jawabannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator atas kesempatannya, dan juga terima kasih kepada para narasumber
Ibu Jilian dan Ibu Siva Adila yang telah memaparkan teorinya dengan sangat-sangat komprehensif. Nah, di sini saya selaku penanggap sebenarnya sangat penasaran dengan choice of law dan choice of forum ini. Di mana yang saya penasarankan adalah seperti yang kita ketahui bahwa prinsip choice of law dan prinsip choice of forum adalah suatu kebebasan para pihak untuk menentukannya. Maka sesuai dengan logika hukum, bukankah kedua prinsip ini, prinsip choice of law dan prinsip choice of forum ini, mempunyai batasan-batasan tertentu ya? Atau mereka bisa menyeberangi nasionalitas suatu negara? Saya sangat penasaran dengan hal itu. Dan yang kedua, sesuai dengan paparan dari Mbak Denisa, saya sudah berkoordinasi dengan beliau. Berdasarkan kasus di atas, bahwa dapat dilihat sebenarnya secara eksplisit klausul choice of forum itu telah dicantumkan sesuai dengan invoice, di mana forum yang dipilih adalah SIAK, yaitu arbitrase yang di Singapura. Tetapi apa yang menjadi alasan klausul forum SIAK tersebut akhirnya tidak digunakan? Apakah di sini terjadi pelanggaran formalitas terhadap choice of law atau choice forum itu? Baik, sekian pertanyaan singkat saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Saudara Erik atas pertanyaannya. Mungkin kita akan lanjut untuk jawaban dari para narasumber. Yang pertama mungkin bisa diberikan jawaban dari narasumber Ibu Syifa. Dipersilakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Kila. Ini tuh menarik banget ya, choice of law tuh nggak terpisah banget dengan choice of forum. Seperti tadi dari pertanyaannya tuh sebenarnya kayak sekilas kita mungkin mikir itu dari untuk pertanyaan choice of forum. Tapi untuk mengadres pertanyaan yang pertama, kenapa sih nggak selalu jadi supremasi dan partai otonomi? Nah, untuk menjawab ini tuh sebenarnya karena ada 3 hal. Yang pertama itu karena pilihan forum itu tuh sebenarnya harus dilakukan pada forum yang ada kaitannya dengan kontrak. Dan yang kedua, choice of forum itu tuh diuji berdasarkan doktrin forum non-convenience, atau kalau misalnya nanti hakim ngerasa ada forum yang lebih appropriate daripada forum yang ini. Dan yang ketiga itu tuh yang paling menarik sih menurut saya, karena choice of forum itu dapat diuji oleh public policy dari suatu negara. Public policy itu apa sih? Itu basically interest tertinggi negara, atau yang nggak bisa diderogat, atau basically supremasi dari segala undang-undang gitu. Jadi kalaupun kita bikin kontrak, kita harus nge-adhere ke public policy, yaitu dan juga the supremacy law, yaitu adalah hukum tertinggi dari yang negaranya sendiri. Dan untuk nge-address pertanyaan kedua Mbak Denisa, akibat hukumnya itu sebenarnya pada prinsipnya itu kan balik lagi ke kebebasan berkontrak. Karena ini yang tadi saya jelaskan itu balik lagi ke parti otonomi yang dari pasal 1338 KUH Perdata. Jadi kalau emang para pihak sudah memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka dari itu ya mereka sewajarnya mereka bawa ke arbitrase gitu, dan mereka harus mematuhi klausula mereka sendiri karena kan mereka sudah mengikat diri kepada perjanjian sebagaimana mereka perjanjikan. Dan kalau mereka ternyata itu ke pengadilan padahal sebelumnya udah ditulis di klausulanya di arbitrase, ya itu berarti dianggap kalau langkah penyelesaian sengketanya tidak sah, dan juga itu balik lagi nanti ke sikap pengadilan melihat hal ini bagaimana. Cuman biasa aja sih secara general pengadilan juga melihat dari klausulanya akan menolak perkara karena itu bukan sesuai tahapan dari kontrak. Begitu Mbak Denisa. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ibu Syifa Adila. Mungkin sekiranya apakah sudah cukup jawabannya Saudari Denisa? Baik, sudah cukup. Terima kasih kepada Ibu Syifa Adila atas jawabannya.
Baik, terima kasih banyak Saudari Denisa. Mungkin sekarang kita bisa lanjut ke jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Saudara Erik oleh Ibu Jilian. Dipersilakan untuk Ibu Jilian untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih Ibu Moderator dan juga tadi penanggapnya. Mas Erik ya, di sini tadi pertanyaan itu mengenai batasan-batasan prinsip dari kebebasan para pihak. Jadi memang benar ya, sebenarnya tersirat adanya kebebasan para pihak dalam menentukan si hukum dan forumnya. Tapi kebebasan itu tuh nggak mutlak, artinya dia tuh ada pembatasan-pembatasannya. Yang pertama, dia itu nggak boleh melanggar ketertiban umum. Jadi pembatasan ini pun sebenarnya sudah diakui oleh seluruh negara di dunia dan juga udah dikenal oleh banyak sistem hukum yang berlaku. Kedua, itu hanya berlaku di bidang hukum kontrak. Jadi kalau ngomongin hukum benda dan lain-lainnya itu nggak berlaku ya. Jadi bahwa dalam tidak ada bidang hukum lain yang dapat menggunakan choice of law dan forum ini. Yang ketiga, itu harus ada kaitannya dengan kontrak yang bersangkutan. Hukum dan forum itu harus ada hubungan hukum yang terkait. Artinya dia itu nggak boleh semena-mena. Dan yang keempat itu tidak untuk menyelundupkan hukum. Jadi kontrak yang dibuat itu nggak boleh mengesampingkan hukum yang berlaku. Kemudian nggak boleh juga ada transaksi tanah dan benda tak bergerak. Jadi nggak bisa memilih hukum mana yang berwenang karena benda tidak bergerak itu adalah hak mutlak suatu negara. Kayak misalkan rumah. Rumah itu kan nggak bisa tiba-tiba kita pakai hukum, kan rumahnya di Indo, tiba-tiba kita pakai hukum Amerika, itu kan nggak boleh. Terus tidak boleh mengenai ketentuan hukum perdata dengan sifat publik. Apa sih ini? Artinya pilihan hukum tidak dapat dilakukan untuk hukum perdata yang sifatnya publik itu contohnya kewarganegaraan seseorang. Dan yang terakhir nggak boleh melanggar iktikat baik. Untuk pertanyaan yang pertama kurang lebihnya begitu pembatasannya, dan untuk yang pertanyaan kedua tadi itu mengenai kasus tadi ya yang sudah dipaparkan oleh Mbak Denisa itu cukup menarik dan saya pernah melihat kajiannya mengenai kasus tersebut. Jadi memang dicantumkan arbitrase ya di choice of forumnya. Tapi kenapa sih di kasus ini menjadi PN Jaksel gitu? Itu kan menarik banget ya. Ternyata setelah diteliti, invoice itu bukanlah merupakan sebuah perjanjian yang sah. Artinya, meskipun dia dicantumkan adanya choice of forum, di situ siap ya, kalau nggak salah, dia tetap nggak dianggap sebagai perjanjian yang sah. Kenapa? Karena syaratnya tidak memenuhi. Kenapa? Yang tidak memenuhi itu adalah kesepakatan. Jadi kontrak yang sah itu harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Tapi di kasus ini tuh karena hanya invoice ya, invoice itu secara sepihak memberikan invoice gitu kan. Artinya persetujuan itu hanya satu pihak gitu. Makanya tidak memenuhi ketentuan perjanjian yang sah. Artinya klausul di dalam perjanjian atau invoice itu pun itu tidak sah, tidak dapat digunakan. Makanya pihak dari PT Mega Surya Mas ya dari Indonesia itu mengajukan gugatannya ke PN Jakarta Selatan dan di situ ada lex fori-nya. Jadi ada hukum hakimnya yang dapat menentukan hukum mana sih yang berlaku gitu kan. Dan setelah diteliti lagi berdasarkan lex loci solutionis itu di mana hukum yang berlaku adalah tempat di mana prestasi itu dilakukan. Artinya di situ seharusnya prestasi yang dilakukan di Indonesia, maka dari itu ya hukum yang berlaku pun seharusnya itu Indonesia. Itu sih kurang lebih yang menjadi perbincangan, padahal ada juga ya para ahli di situ yang menyatakan bahwa invoice itu adalah perjanjian loh, sehingga harusnya siak itu yang berlaku. Tapi pada akhirnya putusannya bahwa invoice itu tetaplah bukan perjanjian. Jadi itu sih alasan kenapa arbitrase klausulnya tidak dicantumkan. Tidak diberlakukan maksudnya. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ibu Jilian. Mungkin sekiranya apakah sudah cukup menjawab Saudara Erik dan Saudara Denisa? Sudah sangat menjawab, terima kasih.
Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Jilian dan Saudara Erik atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin untuk sesi tanya jawab sekarang akan saya cukupkan. Terima kasih kepada para penanggap karena telah aktif untuk bertanya. Mungkin sebelum saya menutup acara pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan dari pemaparan materi yang telah diberikan. Dapat disimpulkan bahwa penentuan klausul choice of law dan choice of forum dalam kontrak internasional merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan dalam suatu perjanjian. Penggunaan dari choice of law dan choice of forum masih sering menjadi pembicaraan dan tentunya terdapat perbedaan dan batasan yang diperlukan. Dengan adanya choice of law dan choice of forum, akan lebih mempermudah para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam sebuah perjanjian. Mengingat pula dengan sekarang memasuki era perdagangan yang lebih luas pasarnya, penentuan choice of forum dan choice of law adalah hal yang sangat perlu diketahui oleh para pihak dan juga praktisi hukum. Mungkin sekarang kita akan memasuki sesi dokumentasi terlebih dahulu untuk para penanggap dan para narasumber dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Baik, akan saya beri aba-aba untuk dokumentasi hari ini. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, tidak terasa sekarang kita sudah memasuki sesi terakhir, yaitu sesi penutupan acara. Terima kasih kepada saudara-saudari dan para narasumber yang telah mengikuti acara mini webinar pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih, Kila. Terima kasih banyak juga untuk para narasumber dan para penanggap. Terima kasih. Terima kasih Ibu Syifa, Ibu Jil, izin live. Ya,